Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan fikih lingkungan, yang mana pada saat ini kami sedang menempuh mata kuliah Islam dan Teks. Dan di sini kami dari kelompok 16 yang melakukan sendiri di Kamala Putra dengan NIM 181. Saya Pravista Ilan Banuarta, NIM 189. Dan saya Muhammad Bisa Fadilah, NIM 279. Baik, selanjutnya penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Pravista Ilan Banuarta. Konsep fikih lingkungan. Fikih lingkungan atau fikih albiah berasal dari bahasa yaitu fikih dan biyah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fakiyah yafqahu fikihan yang berarti al-ilmu bisyai atau pengetahuan terhadap sesuatu, al-fahmu atau pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dalil tafsili. Kata albiyah dapat diartikan dengan lingkungan hidup atau kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu, beberapa konsep dasar fikih lingkungan yang meliputi 3. Yang pertama, kemaslahatan atau maslahah. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia dan alam dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kedua, keseimbangan atau mizan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga, khalifah atau pemelihara. Prinsip ini menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara alam serta lingkungan hidup. Dilanjutkan oleh Zika Maulana Putra. Baik, saya akan menjelaskan terkait beberapa penerapan dari fikih lingkungan dalam masyarakat muslim, antara lain yaitu 1. Ada pengelolaan sumber daya air, di mana fikih lingkungan dapat memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengelola sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Kemudian ada pengelolaan sampah, di mana dalam fikih lingkungan mengajarkan pentingnya mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian perlindungan keanekaragaman hayati, di mana fikih lingkungan menekankan pentingnya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi spesies langka daripada kepunaan. Selanjutnya, mengenai mitigasi perubahan iklim. Fikih lingkungan mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Kemudian, ekonomi berkelanjutan. Fikih lingkungan mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menjunjung prinsip-prinsip Islam seperti ekonomi syariah dan keadilan sosial. Kemudian, urgensi daripada fikih lingkungan, yaitu pertama adalah konstruksi makna khalifah. Menjadi khalifah di muka bumi berarti untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Jika seseorang melakukan kerusakan, otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana kemudian pengerusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat atau keagungan Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari rahmatnya, sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kemudian
kedua adalah ekologi sebagai doktrin ajaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 tujuan dasar Islam, maqasid al-syariah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan maklah yatimu al-wajib bihi fawwa wajibun. Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Kemudian ketiga, ada perusahaan lingkungan adalah kafir ekologis, kafir albiyah, merupakan merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar terhadap kebesaran Allah, sebagaimana Quran surat Syad ayat 27, di mana kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikannya, termasuk adanya alam semesta ini, bagaimana Quran surat Ibrahim ayat 7. Baik, selanjutnya adalah objek kajian fikih lingkungan. Objek kajian tentang lingkungan dalam fikih albiyah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya, seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup di dalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Lalu yang kedua, pemanfaatan dan pengelolaan atau tasarif sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kategori biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya dan tambang dan energi. Lalu yang ketiga, pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Kontribusi fikih biyah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak. Memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati, akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punahnya spesies tumbuhan tertentu. Selanjutnya, pemeliharaan lingkungan dalam fikih lingkungan. Yang pertama, penguatan nilai intelektual dan spiritual. Ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual, diantaranya adalah konsep tauhid, khalifatul fil ard, syukur, akhirat, ihsan, amanat, dan rahmatan lil alamin. Yusuf Qaradawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam 2 pengertian. Yang pertama, melindungi dan menjaga dengan sempurna, dan yang kedua, ihsan menjadikan memperhatikan, menyayangi, merawat, serta menghormati. Lalu selanjutnya, penguatan konsep maslahah dan fikih lingkungan. Ada 2 rumusan metode yang digunakan untuk membangun fikih lingkungan, yakni maslahah dan maqasid asy-syariah. Maslahah berkaitan erat dengan maqasid asy-syariah karena maslahah merupakan sarana untuk merawat maqasid asy-syariah. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid asy-syariah yang terumuskan dalam Kulliyat al-Kams, yaitu hifzu al-nafs atau melindungi jiwa, hifzul aql atau melindungi akal, hifzul al-mal melindungi kekayaan atau properti, hifzul al-nas atau melindungi keturunan, dan hifzul al-din atau melindungi agama. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau yang kurang dari presentasi yang kami sampaikan, mengucapkan mohon maaf. Nasruminallah wa fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.